Video ini berisikan tugas eksplorasi konsep modul 2.1, yaitu diagram Fryer. Di tugas eksplorasi konsep, saya diminta untuk menyimpulkan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram Fryer. Diagram Fryer adalah pengatur grafis untuk membantu membangun pemahaman atas kosakata atau terminologi tertentu. Teknik ini menuntut seseorang untuk mendefinisikan kosakata atau terminologi yang menjadi target dan menerapkan pemahamannya dengan mengidentifikasi apa yang merupakan contoh dan bukan contoh, memberi ciri dan atau mendeskripsikan arti kata tersebut. Informasi ini ditempatkan pada bagan yang dibagi menjadi 4 bagian untuk memberikan representasi visual. Diagram ini dinamakan sebagai diagram Fryer karena dikembangkan pertama kali oleh Dorothy Fryer, seorang edukasional psikologis. Silakan lengkapi diagram Fryer tentang pembelajaran berdiferensiasi di bawah ini. Jelaskanlah. Pertama, apa definisi pembelajaran berdiferensiasi? Kedua, apa saja ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi? Ketiga, contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Dan keempat, yang bukan merupakan contoh pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, apa definisi pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha dalam menyesuaikan atau mengakomodir kebutuhan murid. Tentunya sebelum pelaksanaannya harus dilakukan dengan memetakan kebutuhan murid yang mempertimbangkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kedua, apa saja ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi? Pertama, adanya pemetaan kebutuhan murid. Kedua, menggunakan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ketiga, terdapat penilaian berkelanjutan. Keempat, manajemen kelas efektif. Pertanyaan ketiga, contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, pembagian kelompok sesuai minat dan gaya belajar murid. Kedua, bahan atau modul ajar mengakomodasi semua gaya dan minat belajar. Ketiga, guru memberikan beragam kegiatan yang masuk akal dalam mengakomodasi gaya belajar murid. Keempat, pembelajaran menghasilkan produk sesuai dengan pendekatan minat dan gaya belajar murid. Pertanyaan keempat, yang bukan merupakan contoh pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, pembelajaran hanya dengan satu metode seperti ceramah. Kedua, pembelajaran yang tidak memperhatikan kebutuhan murid. Dan ketiga, guru menuntut kriteria produk yang dihasilkan harus sama. Demikian tugas diagram Fryer. Salam guru penggerak.